Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwani amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Yang mana Nabi kita mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya, tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jika kita berlelah-lelah dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan demi mencari keutamaan Lailatul Qadar, maka sepantasnya hal yang sama kita lakukan untuk mencari keutamaan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kehadiran kita di subuh hari ini di majelis ilmu yang bagian dari ikhtiar kita untuk menggapai keutamaan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 pertemuan kita libur, berarti tinggal semesteran. Tinggal semesteran kita, Pak. Jadi insya Allah 1-2 pertemuan lagi kita akan selesaikan pembahasan tentang hukum seputar harta haram. Dan kalau Bapak tahu ya, referensi yang saya gunakan itu kurang lebih 400 sampai 500 halaman. Dan saya ringkas menjadi sekitar 70 sampai 90 halaman. Jadi kalau Bapak-bapak baca diulang-ulang dipahami, dikuasai, berarti sama dengan menguasai buku Ahkam Al-Mal Al-Haram yang berjumlah 400 sampai 500 halaman. Itu cukup untuk menjawab seputar harta haram. Karena di antara referensi yang paling lengkap yang mengupas tentang harta haram, statusnya, status kepemilikannya, transaksi dalam memiliki harta haram, dan berbagai permasalahan seputar harta haram yang paling lengkap ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang hukum memanfaatkan harta haram. Jika fakir miskin memanfaatkan harta haram karena tidak mengetahui keberadaan pemiliknya, maka hal itu diperbolehkan. Pertama, karena tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga tidak mungkin dikembalikan. Yang kedua, karena dia sebagai fakir miskin yang menjadi golongan yang berhak menerima harta haram. Adapun ketika dia memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dia pada hari itu, maka tidak diperbolehkan bagi dia menggunakan harta haram untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dia memiliki harta halal yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di hari itu, maka kewajiban dia menyedekahkan harta haram kepada fakir miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan di hari itu. Dan ketika dia menggunakan untuk kebutuhannya padahal dia memiliki kecukupan pada hari itu, maka ketika pemiliknya datang untuk memintanya, dia berkewajiban untuk mengganti. Kemudian bagaimana hukumnya menggunakan harta haram untuk membangun masjid? Hukumnya diharamkan
Ya karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala yang berisi kemuliaan, sedangkan harta haram itu ya harusnya dihinakan, sehingga tidak relevan ketika harta haram digunakan untuk membangun ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyarakat jahiliyah terdahulu ketika mereka merenovasi Ka'bah, ya mereka melarang ya untuk memasukkan harta haram sebagai ya modal untuk membangun atau merenovasi Ka'bah. Mereka mengatakan la tudkhilu ya fi bina'i hamid maka sidikum illa thayyiban. Jangan kalian gunakan ya kecuali harta yang bersih ya untuk membangun atau merenovasi Ka'bah ini. Ya, jika mereka saja di masa jahiliyah ini punya komitmen untuk menggunakan harta halal dalam membangun dan merenovasi Ka'bah, maka selayaknya kaum muslimin ya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang memanfaatkan harta haram untuk membayar hutang. Ya, bagi mereka yang memegang harta haram, ya, pada dasarnya tidak boleh menggunakan harta haram itu untuk membayar hutang. Ya, karena harta haram itu harus diberikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan kaum muslimin. Tapi ketika sudah bercampur, ya, dan tidak ada lagi uang untuk membayar hutang, maka si ya, kreditur boleh menerima pembayaran hutang yang berasal dari sebagian harta haram. Kemudian untuk mengatasi ya depresiasi mata uang, ya, seperti kita ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami ya penurunan anjlok ya sampai 17.700 lebih gitu. Dan setiap harinya ya pemerintah mengeluarkan uang untuk mengatasi depresiasi ya antara mata uang rupiah ke mata uang dolar gitu. Dan secara fikih Islam tidak boleh menggunakan ya harta haram untuk mengatasi depresiasi mata uang tersebut. Ya, karena bukan bagian dari alokasi ya, harta haram. Karena harta haram dialokasikan hanya untuk fakir miskin dan kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian memanfaatkan harta haram untuk membayar pajak ini pun tidak diperbolehkan. Yang masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada pembahasan kita ya, pada pagi hari ini adalah tentang cara bertobat dari harta haram. Ya, ketika ya seseorang di masa lalu dia bertransaksi dengan harta haram. Kemudian setelah mengetahui ya titiknya dan akibat buruk yang ditimbulkan dari harta haram, ya dia bertobat. Ya, bertobat berarti dia menyesali perbuatan di masa lalu. Dan dia menyudahinya di masa kini. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Ya, selain itu dia juga harus membersihkan hartanya dari harta haram. Ya, atau berlepas diri dari harta haram. Dalam hal ini, ya, para ulama memberikan ya rincian. Atau sebelum masuk ke rincian, ya konsep besarnya ketika seseorang ingin berlepas diri dari harta haram, ya maka caranya ya dia berusaha untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Ya, jika pemiliknya masih hidup, maka diserahkan kepada dia. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, maka diserahkan kepada ahli warisnya. Kemudian ya harta haram yang diserahkan itu jika dalam bentuk uang atau barang dikembalikan sebagaimana mestinya uang atau barang. Ya, jika sudah beralih ya, ke bentuk yang lain, maka dikembalikan dalam bentuk nilainya. Jika semula dia memiliki barang yang haram, gitu, dan dia mau kembalikan kepada pemiliknya, tapi barang tersebut sudah dijual ke pihak lain, maka ya dia menggantinya dalam bentuk nilainya. Kemudian jika tidak didapati ya, ahli warisnya, maka disalurkan kepada pihak lain yaitu fakir miskin atau kemaslahatan kaum muslimin. Ini gambaran besar ketika seseorang hendak melepas diri dari harta haram. Nah, tapi sebelum itu kita harus memperhatikan kondisinya. Yang pertama, ya harta haram yang diperoleh tanpa izin
pemiliknya. Artinya dia memperolehnya dengan cara yang memaksa, ya, dalam bentuk mencuri, menyuap, merampas, ya, menjamret, merampok, korupsi, menimbun, riba, menipu dan seterusnya. Dan kita sudah jelaskan masing-masing dari definisi ini. Maka ketika seseorang memperoleh harta haram, ya, tanpa seizin pemiliknya, maka dia berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, ya, karena dia memiliki tanpa seizin pemiliknya. Ya, jika tidak memungkinkan, ya, karena pemiliknya sudah meninggal dunia, sudah pindah tempat, pindah alamat, ya, atau korbannya terlalu banyak, ya, misalkan penipuan yang melibatkan korban yang banyak, ya, tidak mungkin si penipu ini ketika bertobat, ya, mengembalikan semua hasil tipuannya kepada, ya, semua pemiliknya, ya, karena saking banyaknya susah untuk mencari satu persatu di antara mereka. Maka ketika tidak memungkinkan mengembalikan kepada pemiliknya, ya, dia berusaha mencari ahli warisnya. Jika tidak memungkinkan, maka, ya, diserahkan ke Baitul Mal. Di masa lalu ada Baitul Mal, ya, yang khusus digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, tapi di masa ini, ya, tidak ada. Maka karena tidak ada, diserahkan kepada fakir miskin atau diserahkan, ya, untuk digunakan, ya, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk proyek sosial kaum muslimin. Ya, bisa ke bisa ke lembaga yang dimiliki oleh negara, ya, atau bisa kepada yayasan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, hal ini disimpulkan dari pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, man qabada ma laysa lahu qabduhu syar'an thumma arada at-takhallus minhu fa in kana al-maqbudu qad ukhidha bi ghairi ridha sahibihi wa la istawfa 'iwaduhu radda alayhi. Ya, siapa, ya, dia memiliki barang yang bukan miliknya, kemudian dia ingin berlepas diri darinya. Ya, jika barang yang dimilikinya, jika barang yang dipelangnya itu dimiliki atau dikuasai tanpa keriduan pemiliknya, dan dia pun tidak mendapatkan ganti, ya, dari barang tersebut, maka dia wajib mengembalikan. Jadi artinya barang yang diperoleh dengan cara, ya, dipaksa atau tanpa seizin pemiliknya, itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian jika tidak mampu, fa in ta'adzara radduhu 'alaihi qada bihi dainan ya'lamuhu 'alaihi. Maka jika tidak mampu dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia membayar hutang pemiliknya. Jika dia mengetahui si pemilik itu punya hutang. Fa in ta'adzara dzalika raddahu ila warasatihi. Jika tidak memungkinkan hal itu, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Fa in ta'adzara dzalika tasaddaqa bihi anhu. Jika tidak mampu, ya, melakukan hal itu juga karena tidak diketahui keberadaan ahli warisnya, maka disedekahkan atas nama pemilik barang tersebut. Ya. Disimpulkan dari perkataan ini bahwasanya ketika seseorang memiliki harta haram, ya, dari jalan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, jika tidak mampu, maka dibayarkan hutang pemiliknya. Jika tidak mampu, maka diserahkan kepada ahli warisnya. Jika tidak mampu, maka disedekahkan atas nama si pemilik barang tersebut. Hal ini disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tuddu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang ilegal. Wa tuddu biha ila al-hukam, dan kalian berikan kepada para hakim, litakulu fariqan min amwalin nas, agar kalian bisa memakan harta sebagian manusia bil itsmi, dengan cara berdosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Ya, syahidnya terdapat dalam perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil.
Ya, semisal mencuri, merampas, merampok, ya, korupsi dan tindakan yang semisal. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, ilegal. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali ya dalam bentuk perdagangan atas kerelaan di antara kalian. Ya, perdagangan di sini dikecualikan kenapa? Karena terjadi keriduan antara kedua belah pihak untuk sama-sama saling menyerahkan barang dan uang. Dan jalan atau cara kita mengetahui terjadinya keriduan antara kedua belah pihak adalah adanya ijab dan qabul. Makanya di mazhab Syafi'i dalam jual beli mereka mempersyaratkan adanya pernyataan ijab dan qabul. Ya, saya serahkan ya, uang saya untuk membeli barang tersebut. Kata si pembeli, kata si penjual, saya serahkan barang saya. Ya, atau si penjual mengatakan ya, dengan ijab, ya, saya menyerahkan barang saya kepada Anda. Ya, semoga berkah. Si pembeli mengatakan saya terima dan saya serahkan uang. Ya, disyaratkan untuk diucapkan sebagaimana ijab qabul dalam pernikahan. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i sendiri. Ya, tapi ternyata Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan bolehnya transaksi jual beli tanpa ijab qabul, tanpa menyatakan, tanpa mengucapkan ijab dan tanpa mengucapkan qabul. Cukup dengan serah terima barang dan uang sudah terjadi jual beli menurut pendapat Imam Nawawi. Artinya apa? Artinya para ulama kita itu gitu, meskipun mereka terikat dengan mazhab imamnya, ya, mereka juga berusaha untuk beristihad ya, agar pendapat mereka selaras dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang rahib di Yahudi dan Nasrani yang mereka memakan harta jamaah mereka dengan cara yang batil. Ya, misalkan di Nasrani ada aflat, ya, surat penebusan dosa. Ya, dosa ditebus dengan sejumlah uang. Ya, ini bentuk cara memakan harta ya, dengan cara yang batil, menjual agama untuk kepentingan dunia. Dan cara yang sama ya bagi para pendakwah Islam yang mereka tidak mau gitu, ya berdakwah kecuali dengan ya bayaran. Termasuk menyembunyikan ilmu ketika seseorang tidak mau berdakwah kecuali dengan ya, mengharapkan imbalan dari mereka yang didakwahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi ini, inna katsiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang benar-benar memakan harta dengan cara yang batil. Ya, juga sabda Nabi SAW, la yahilul malu imri'in ila yatibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali atas kerelaan hatinya. Dan ketika seseorang menzalimi harta saudaranya, maka Nabi perintahkan untuk segera minta kehalalan dia, entah dengan cara mengembalikannya atau dengan cara meminta maaf sampai dimaafkan. Sebelum nanti di akhirat, dia merugi karena harus membayarnya dengan amal solehnya dia. Jika tidak memungkinkan, karena dia tidak punya amal soleh, maka kesalahan orang yang dizalimi dilimpahkan kepadanya. Jadi ini merupakan kerugian. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang merugi itu? Maka mereka mengatakan, man laisa lahu mata wala dinar. Orang yang tidak punya modal, barang dan uang. Mereka memahami merugi itu dalam konsep perdagangan.
Sampai akhirnya Nabi mengatakan bahwasanya orang yang merugi itu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala itu karena harus diberikan kepada orang yang dia caci, orang yang dia pukul, orang yang dia hina, orang yang dia zalimi, sampai dia tersisa ya pahala yang dia miliki. Itu pahala ya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak tahu ya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya, tapi yang jelas kezaliman itu sudah tercatat. Ya, sementara ibadahnya belum tentu ya, dicatat sebagai pahala. Maka merugi mereka yang rajin sholat, yang rajin ibadah, tapi belum diketahui diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat zalim kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya, kepada anak istrinya. Dan itu pasti dicatat sebagai kezaliman yang harus dibayar nanti di akhirat. Jika tidak ada amal soleh yang bisa diberikan untuk ya, menghapus kezaliman, maka dia yang menanggung dosa-dosa mereka yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Ya, siapa yang menzalimi seseorang baik kehormatannya, hartanya, jiwanya, maka hendaknya dia yang menghalalkannya pada hari ini, meminta maaf kepadanya, ya, mengganti kerugiannya. Qabla an la yakuna dinarun wa dirham, sebelum ya dinar dan dirham tidak berlaku lagi. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jika dia memiliki pahala dari amal saleh yang dia kerjakan, maka amal saleh tersebut akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Wa illam takun lahu hasanah ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi. Jika dia tidak punya amal saleh, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan dilimpahkan kepadanya sampai akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi ini gambaran orang yang merugi. Kemudian dari yang lainnya adalah sabda Nabi SAW, "Al-yadi ma afadat hatta tu'addiyahu." Ya, tangan itu bertanggung jawab atas apa yang dia ambil sampai dia tunaikan, dia kembalikan. Artinya ketika seseorang menguasai harta haram ya, dengan cara yang batil, ya, merampasnya dari pemilik sahnya, maka tangan ini masih harus ya, bertanggung jawab atas perbuatannya. Sampai kapan? Sampai dia kembalikan kepada pemiliknya. Dan hadis-hadis yang serupa. Ya, bahkan Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, ya, kitab yang mengumpulkan semua ragam dosa-dosa besar. Ya, kenapa dikumpulkan? Karena dosa-dosa besar itu jumlahnya terbatas. Ya, sedangkan dosa-dosa kecil jumlahnya tidak terbatas. Ya, disebut dosa besar itu karena ya, semua dosa yang diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan dijauhkan dari surga, gitu kan. Ya, ini disebut dengan dosa-dosa besar. Dan para ulama mengarang kitab namanya Al-Kabair, ya, kumpulan dosa-dosa besar. Ya, salah satunya Al-Zahabi, dan beliau pelopor ya, penulisan kitab yang bergenre ya, kumpulan dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, qala ulama wala tanfa'u as-sariqu taubatuhu illa an yarudda ma saratahu. Fa in kana muflisan tahallala sahibil mal. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika orang yang mencuri bertobat, maka tobatnya tidak berguna sampai dia kembalikan semua harta yang pernah dia curi. Kebanyakan koruptor gimana dosanya gitu kan? Gimana susahnya dia bertobat gitu. Ya, dia menzalimi banyak orang gitu. Dan dia harus mengembalikan, ketika dia bertobat dia harus mengembalikan semua hasil korupsinya kepada negara gitu. Ya, ditambah lagi belum akibat dari dosanya itu ada yang fakir miskin sampai meninggal dunia karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, ada jalanan yang rusak kemudian dilewati oleh kendaraan sampai kendaraannya tabrakan, kecelakaan. Dia menanggung dosanya. Ya, ketika dana harus dialokasikan kepada pendidikan untuk kecerdasan bangsa akhirnya tidak digunakan, sampai akhirnya banyak generasi bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan yang
layak dan mencerdaskan, dia pun ikut berdosa. Ketika seharusnya dialokasikan buat rumah sakit gitu, menangani para pasien yang kesulitan untuk berobat, mendapatkan penanganan medis, kemudian tidak digunakan sampai akhirnya sebagian mereka meninggal dunia, maka dia pun menanggung dosanya. Jadi bayangkan efek dari dosa ya korupsi itu luar biasa. Jadi ketika seseorang ingin bertobat dari dosa pencuri, dosa korupsi, maka dia harus mengembalikan semua hasil ya, pencuriannya, hasil korupsinya. Kemudian jika habis hartanya bagaimana? Fa'inka muflisan tahallala min sahibil mal. Jika hartanya habis, ya, dia bangkrut, maka dia minta kehalalan dari pemilik harta. Jika korbannya satu bisa, kalau korbannya ratusan, ribuan, jutaan. Kemudian keadaan yang kedua, ya harta haram yang diperoleh atas izin pemiliknya. Kok bisa? Ya bisa, misalkan berjudi ya, dapat taruhan. Kemudian menjual barang atau jasa yang haram, ya, menjual miras ya, dapat keuntungan, menjual rokok dapat keuntungan. Atau yang melakukan praktek perburuan prostitusi ya, mendapat imbalan atas jasa yang dilakukan. Ya, bagaimana cara bertobat dari harta tersebut? Ya, apakah dikembalikan kepada pemiliknya? Ya, pezina sudah dapat imbalan dari prostitusi, kemudian dia bertobat, Pak, saya kembalikan hasil zinanya kepada Bapak. Apa seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dalam hal ini, ya, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Ya. Pendapat pertama mengatakan ketika seseorang memperoleh harta haram di atas izin pemiliknya, baik transaksi jual beli atau jasa yang diharamkan, maka harta haram tersebut, ya, menurut pendapat yang pertama, ya, harta haram tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak pula menjadi milik orang yang memperolehnya. Jadi gambarannya ketika seorang pelacur ya dibayar atas jasa prostitusi yang dia lakukan. Menurut pendapat yang pertama, ya harta tersebut tidak menjadi milik si pelacur itu dan tidak perlu dikembalikan kepada si laki-laki hidung belang yang menggunakan jasa pelacur itu. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan ini pendapat ya mazhab Hanafi, Maliki, dan salah satu pendapat mazhab Hambali. Sedangkan pendapat kedua mengatakan ya, harta haram yang diperoleh dengan cara seperti itu ya dikembalikan kepada pemiliknya, ya bukan diserahkan ke Baitul Mal dan bukan pula digunakan untuk kepentingan ya, kaum muslimin. Jadi ketika seorang hidung belang menggunakan jasa pelacur dan membayarnya, kemudian si pelacur bertobat, kata pendapat yang kedua, si pelacur harus mengembalikan kepada si hidung belang. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Kira-kira pendapat yang kedua ini alasannya apa? Kok dikembalikan? Ya alasannya itu karena itu transaksi yang diharamkan. Berarti akad yang tidak sah, karena tidak sah berarti dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Nanti kita akan lihat alasannya dan jawaban terhadap argumentasi pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak dimiliki oleh orang yang menerimanya, tapi diserahkan kepada ya Baitul Mal, ya, fakir miskin atau kemaslahatan kaum muslimin. Alasan yang pertama adalah ya kisah Ibnu Al-Utbiyah. Dalam redaksi yang lain Ibnu Al-Utbiyah. Ya, beliau ini seorang ahli zakat. Ketika dia mengambil zakat dari orang kaya menyerahkan kepadanya ya zakatnya dan menyerahkan kepadanya hadiah. Maka sampai di Madinah, ya, dia sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya ini harta zakat
untuk Baitul Mal. Dan ini hadiah ya dari si pemberi zakat kepada. Maka Nabi langsung berkhutbah, yang naik mimbar, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan mabal amil nab'athuhu fayati fayaqul hadza laka wa hadza li fahal jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzur ayyuhdalahu am la. Beliau mengatakan, mengapa seorang petugas yang kami utus kemudian datang dan berkata, ini untukmu dan ini untukmu? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Nabi ingin menegaskan bahwasanya hadiah yang dia terima itu bukan hadiah. Sekiranya hadiah, dia duduk di rumah saja pasti diberi sama si wajib zakat tersebut. Tapi ketika hadiah itu diberikan kepada dia karena dia bertugas sebagai amil zakat, itu namanya suap. Kira-kira fungsinya apa? Fungsinya itu ketika ya, si wajib zakat ini menunda pembayaran zakat, gitu kan, dimaafkan oleh amil zakat. Gitu. Jadi memang efeknya tidak langsung, gitu kan. Ketika pertama kali dia datang, gitu kan, untuk menarik zakat, kemudian diberi hadiah, ya tidak ada efeknya. Tapi untuk tahun berikutnya, ya, ketika dia datang lagi, kemudian wajib zakat ini bilang, oh saya tunda ya pembayarannya untuk tahun ini di bulan depan atau di beberapa bulan ke depan. Maka karena dia merasa punya hutang budi, gitu kan, maka dia akan memberikan penangguhan pembayaran zakat ya, untuk orang ini. Ini namanya suap. Ya, disimpulkan dari hadis ini, pertama Nabi mengingkari perbuatan Ibnu ya, al-Utbiyah yang menerima pemberian dari wajib zakat, karena itu dihitung sebagai suap. Dan Nabi mengatakan di akhir zaman, ya suap itu akan dinamakan dengan hadiah. Jadi kita perlu jeli dalam menyikapi hadiah. Ya, ternyata ada motif di balik itu, gitu. Ya, motifnya itu untuk menyuap. Ya gratifikasi, gitu. Maka Nabi melarangnya, Nabi mengingkarinya. Ya, tapi Nabi juga tidak memerintahkan Ibnu al-Utbiyah untuk mengembalikannya kepada yang wajib zakat yang memberikan hadiah itu kepadanya. Ya, sehingga sisa satu kemungkinan yaitu ya Nabi memerintahkan dia untuk menyerahkannya ke Baitul Mal. Kenapa sisa kemungkinan satu, bukan kemungkinan yang lain? Ya, misalkan Nabi mengingkarinya, tapi Nabi membiarkannya, gitu kan, dimiliki oleh si Ibnu al-Utbiyah. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi mengingkarinya, ya, kalau itu perkara yang benar. Ketika Nabi mengingkarinya, berarti perkara yang salah. Ya salah jika itu tetap dimiliki oleh Ibnu al-Utbiyah. Ketika Nabi mengingkarinya, berarti itu perbuatan yang salah. Ketika Nabi tidak memerintahkannya untuk dia mengembalikan kepada pemiliknya, berarti memang tidak diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Maka kemungkinan yang tersisa adalah dikembalikan kepada Baitul Mal. Ya, sehingga kenapa yang benar adalah ketika seseorang memperoleh harta haram atas izin pemiliknya, maka tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak dimiliki olehnya, tapi diserahkan ke Baitul Mal jika ada. Jika tidak ada, maka diberikan kepada fakir miskin atau diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Alasan yang kedua, ya surat yang disampaikan Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, ya amma ba'du fa innakum masyra'ul mal wa antum ala uyunil amwal fajabaitumul haram wa aqaltumul haram wa aratumul haram wa qad ba'athu ilaika Muhammad bin Maslamah al-Ansari liyuqasimaka malaka fahdirhu malak. Ya, beliau mengatakan, sungguh kalian wahai para petugas ya, telah duduk pada sumber-sumber harta. Lalu kalian memungut yang haram, memakan yang haram dan mewariskan yang haram. Ya, sungguh aku telah mengutus kepadamu Muhammad bin Maslamah al-Ansari untuk membagi hartamu denganmu, maka hadirkanlah harta.
Ya, diperintahkan kepada para pejabat ya, di kekhilafahannya ya untuk membagi harta mereka dengan Baitul Mal. Artinya mereka memberikan sebagian harta mereka ke Baitul Mal. Kenapa demikian? Ya karena tidak menutup kemungkinan ya, para pejabatnya Umar itu menerima gratifikasi dari ya, orang-orang tertentu. Ya, jika di masa Nabi saja terjadi pada Ibnu Lutbiyah gitu kan, menerima gratifikasi ya, dalam bentuk hadiah, maka di masa Umar pun demikian. Alasan yang ketiga, ya kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini gubernur di Bahrain. Sekarang negara Bahrain. Jadi beliau di masa itu gubernur di Bahrain dan hartanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan ini membuat Umar curiga. Pada akhirnya Umar menyita sebagian harta Abu Hurairah. Ya bahkan ya Umar sempat gitu kan melontarkan perkataan yang tajam kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah datang dari Bahrain menemui ya Umar di Madinah. Ya, Umar mengatakan kepadanya, ya Aduwallah wa aduwal Islam kunta manallah, wahai musuh Allah, musuh Islam, orang yang telah berkhianat terhadap harta Allah. Gitu. Kenapa demikian? Karena Umar curiga, ya pertumbuhan hartanya Abu Hurairah terlalu cepat gitu dan signifikan, ya sangat signifikan, pertumbuhan sangat besar. Ya, sampai akhirnya sebagian hartanya Abu Hurairah ya disita oleh negara. Ya kemudian ya Abu Hurairah bersumpah bahwasanya dia tidak ya melakukan hal yang terlarang. Ya, dia mengatakan bahwasanya pertumbuhan hartanya itu berasal dari ya dari dari kuda-kuda yang apa? Yang dijual dengan harga yang mahal gitu kan. Kemudian dari saham-saham ya investasi yang berkembang. Ini sangat normal menurut Abu Hurairah. Ya, tapi hal itu tidak diterima oleh Umar dan Umar tetap menyita hartanya Abu Hurairah. Ya, kemudian ketika Umar memerintahkan Abu Hurairah untuk tetap menjadi gubernur Bahrain, ya Abu Hurairah menolak permintaan Umar tersebut. Ya, tapi uniknya dari Abu Hurairah ketika beliau merasa dizalimi oleh penguasa, gitu. Dan Umar pun sebenarnya tidak berbuat zalim. Ya, Umar dengan kecurigaannya juga bisa dibenarkan, kemudian mengambil sebagai hartanya Abu Hurairah itu pun diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, sikap Abu Hurairah ketika mendapatkan perbuatan seperti itu, ya dia tetap mendoakan kebaikan bagi Umar radhiyallahu taala. Dia mengatakan Allahumma ighfir li amiril mu'minin. Ya Allah berikanlah ampunan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kita lihat bagaimana ya para sahabatnya itu meskipun mereka berbeda pandangan, ya, sampai satu pihak diduga oleh pihak yang lainnya, ya mereka tetap berusaha untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ketika Umar pun berbuat seperti itu, dasarnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan keadilan. Ya, meskipun salah dalam berijtihad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan berikutnya ya kita jawab ya argumentasi pendapat yang kedua yang mengatakan harta haram yang dimiliki seizin pemiliknya itu diserahkan kepada pemiliknya, tidak diserahkan kepada fakir miskin atau diserahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Alasan mereka adalah analogi antara harta haram yang diperoleh atas izin pemiliknya dengan harta yang diperoleh dari akad yang tidak sah.
Dan kita katakan bahwasanya analogi ini tidak benar karena menganalogikan dua hal yang berbeda. Ya, berbeda dari sisi apa? Akad yang tidak sah itu ya, ketika dibatalkan antara penjual dan pembeli. Ya, misalkan terjadi transaksi jual beli emas gitu kan, dengan cara tidak tunai. Kemudian masing-masing pihak menyadari itu salah gitu. Kemudian akhirnya mereka bersepakat untuk membatalkannya ya, dan mengulangi akad dengan cara yang benar. Maka ketika mereka batalkan ini benar gitu kan. Dan masing-masing pihak harus mengembalikan ya uang dan emas yang sudah ditransaksikan tadi. Tapi beda halnya dengan transaksi yang diharamkan gitu. Atau harta haram yang diperoleh dengan cara yang salah atas izin pemiliknya. Misalkan tadi contohnya laki-laki belang menyerahkan uang kepada pelacur gitu kan. Kemudian ya si pelacur ini bertobat. Ya, maka tidak dikembalikan kepada si laki-laki hidung belang. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jasa dari si pelacur tersebut. Ya, karena sudah mendapatkan jasa dari pelacur tersebut, maka tidak mungkin masing-masing pihak mengembalikan apa yang sudah diterima oleh pihak yang lainnya. Si pelacur mengembalikan uang masih mungkin, tapi si laki-laki hidung belang mengembalikan kenikmatan tersebut dari si pelacur nggak mungkin dikembalikan. Gitu. Sehingga tidak perlu gitu kan. Tidak perlu si pelacur mengembalikan ya, uang yang sudah dia terima atas jasa yang dia berikan. Tapi tidak boleh dimiliki juga. Ya, kenapa? Karena dia diperoleh dengan cara yang salah. Maka jalannya adalah dia menyerahkan kepada fakir miskin atau kepada kemaslahatan kaum muslim. Kemudian ketika dikembalikan kepada pemilik, ya, pemilik sahnya, ya, padahal dia sudah rindu memberikannya kepada pihak yang menerimanya, ini juga terdapat makna ya tolong menolong dalam kemaksiatan. Ketika seorang pelacur ya, menerima imbalan atas jasa yang dia berikan, kemudian dia bertobat dan dia kembalikan kepada laki-laki hidung belang, apa yang terjadi? Si laki-laki hidung belang ini akan mencari jasa pelacur yang lain. Dan ini berarti menolong dalam kemaksiatan. Ada salah seorang syekh, dia menemukan seseorang atau dia melihat seseorang yang dari kantongnya jatuh rokok, kemudian diambil sama syekh itu, kemudian dikembalikan kepada orang itu. Ya, si murid bertanya ketika melihat perbuatan saya bukannya rokok itu haram? Iya haram. Kenapa kau tidak musnahkan saja? Kata saya, kalau saya musnahkan, dia akan membeli dengan uangnya sendiri dan bisa jadi itu menjadi nafkah keluarganya. Sehingga keluarganya terdampak atas perbuatan dia membeli rokok ya, dari uangnya. Tapi kalau saya kembalikan gitu, berarti dia ya, tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli rokok tersebut. Jadi fikih seperti ini, seakan-akan tidak mengingkari kemungkaran gitu kan, ya tapi justru yang menyelamatkan pihak lain dari perbuatan yang salah. Kemudian kondisi yang kedua, ya jika pemilik sah harta haram tidak diketahui, ya dalam hal ini atau gambarannya yang diketahui itu bisa jadi si pemilik harta haram itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah tempat, atau pemilik harta haram itu jumlahnya sangat banyak tidak bisa diidentifikasi satu persatu dan tidak bisa dikembalikan kepada mereka satu persatu. Maka dalam kondisi ini para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan harta haram disedekahkan kepada fakir miskin atas nama pemiliknya atau digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan dimusnahkan. Jadi pendapat Fudail bin Iyad, dan dia mengatakan bahwasanya la atasaddaqu illa bi wala aqdu li ghairi malan la aqduhu li nafsi. Ya, aku tidak akan bersedekah kecuali dengan sesuatu yang baik, dan aku tidak rela untuk orang lain suatu harta yang aku sendiri tidak rela terhadapnya untuk diriku sendiri. Ya,
Jadi beliau tidak rela menyerahkan harta haram untuk fakir miskin, sebagaimana beliau tidak rela menggunakan harta haram itu untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga beliau memilih ketika harta haram itu tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, maka dimusnahkan saja. Dan pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya ketika harta haram tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, maka harta haram disedekahkan kepada fakir miskin, ya atas nama pemiliknya, atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya alasannya yang pertama adalah ya kisah Nabi ya dijamu oleh seorang perempuan selesai beliau menguburkan jenazah. Jadi dihidangkan kepada beliau kambing. Kemudian ketika beliau memakannya, ya beliau berhenti gitu kan. Beliau mendapati bahwasanya ya kambing ini dimiliki dengan cara yang salah. Akhirnya si perempuan yang menghidangkan kambing tersebut mengatakan bahwasanya iya, tadi saya menyuruh pembantu saya untuk membelinya di Naki atau di Baki, tapi tidak ada yang menjualnya. Kemudian akhirnya dia mencari kepada ya, tetangganya gitu kan, yang punya kambing, dan ternyata ya, si pemiliknya, si suaminya tidak ada, yang ada si istrinya. Akhirnya si istri menjual kambing milik suaminya tanpa seizin suaminya. Kemudian dimasak dan dihidangkan kepada Nabi. Kata Nabi, ya ini perbuatan yang keliru gitu kan, gitu, karena menjual barang yang bukan miliknya. Maka Nabi perintahkan untuk ya, memberikan makanan tersebut kepada para tawanan yang notabene mereka itu orang kafir. Ya, disimpulkan dari kisah ini, ketika tidak diketahui atau diketahui siapa pemiliknya, tapi tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepadanya karena jika tidak dikembalikan akan membusuk, maka yang Nabi perintahkan untuk diberikan kepada orang-orang kafir yang menjadi tawanan. Pertanyaannya, kenapa tidak diberikan kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslim? Ya alasannya ya untuk memberikan efek jerah kepada si perempuan yang menghidangkan makanan haram kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alasan yang kedua, kisah taruhan antara Abu Bakar Siddiq dan pembesar Quraisy ya tentang perang Persia dan Romawi, perang Iran dan Amerika, perang Syiah dan perang Persia dan Romawi. Ya, dalam kisah dalam surat Rum ya. Di dalam surat Rum dikatakan ya Gulibatir Rum, kekaisaran Romawi akan dikalahkan fi adnal ardi, ya, di dataran di bumi yang paling rendah, yaitu negeri Syam. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah kalah itu mereka akan menang fi bid'i sinin, di jarak 3 sampai 10 tahun ke depan. Maka ketika turun ayat ini, Abu Hurairah mengatakan kepada ya para penduduk Mekah gitu kan, bahwasanya kalian sekarang merasa senang karena Persia yang semisal dengan kalian menyembah api ya menang. Sementara Romawi yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka kalah. Ya, dan Nabi sudah kabarkan bahwasanya setelah kekalahan itu mereka akan mendapatkan kemenangan. Maka ya orang-orang para pembesar Quraisy ya, mengajak taruhan kepada Abu Bakar. Ya, semula taruhan mereka itu 5 ekor unta ya selama 6 tahun. Namun kemudian Nabi memberikan ya masukan kepada Abu Bakar ya, tingkatkan taruhannya dan tingkatkan waktunya. Jadi 7 atau 9 tahun. Dan taruhannya menjadi 100 ekor unta. Dan ternyata ya Romawi menang. Ya Romawi menang. Dan Abu Bakar mendapatkan taruhan tersebut 100 ekor unta. Ya, sampai akhirnya beliau hijrah ke Madinah ikut bersama Nabi, dan Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menyedekahkan 100 ekor unta hasil taruhan yang pernah dia lakukan, karena hal itu sudah diharamkan. Jadi semula taruhan tersebut diperbolehkan kalau tidak ada syariat yang mengharamkan, kemudian belakangan diharamkan,
dan Abu Bakar diperintahkan untuk menyedekahkan hasil taruhan tersebut. Jadi jelas bahwasanya ketika seseorang memiliki harta haram, ya, dan tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya atau dimiliki karena sudah izin pemiliknya, maka diserahkan ke Baitul Mal atau disedekahkan. Dan bisa kita ambil dari kisah perang Romawi dan Persia ini dalam menyikapi perang Iran, ya, dan Amerika, bahwasanya keduanya merupakan musuh Islam. Kalaupun sebagian kaum muslimin lebih memilih ya Iran menang atau Amerika menang, tapi kita belajar dari sejarah bahwasanya ketika kaum muslimin berbahagia dengan kemenangan Romawi, pada akhirnya kaum muslimin pun memerangi Romawi. Artinya ya hanya menunggu waktu saja gitu. Ya, hanya menunggu waktu saja. Ketika dua musuh Islam berbenturan, maka Islam berpihak kepada mereka yang kemungkinan bisa menang. Ya, untuk kemudian ya mereka perangi juga di hari kemudian. Ya, kita belajar dari kisah Nuruddin Az-Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengusir pasukan Salibis dari Baitul Maqdis dan Mesir. Dan sekaligus mereka mengusir dinasti Fatimiyah dari Mesir. Jadi kalau Bapak tahu tentang Universitas Kairo gitu kan, di Mesir itu dulunya adalah hasil peradaban dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir. Namun di masa Nuruddin Az-Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, mereka berhasil mengusir dinasti Fatimiyah yang sudah ratusan tahun menguasai Mesir. Jadi mereka memahami dari masa ke masa, kaum muslim memahami bahwasanya Syiah itu ya, ibaratnya kanker di tubuh umat Islam. Gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya persatuan antara Sunni dan Syiah. Dan itu sudah dibuktikan ya oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Syekh Yusuf itu pernah menulis kitab Fiqh Al-Waqi yang berisikan tentang bagaimana cara menjalin hubungan antara Sunni dan Syiah. Itu sempat dipopulerkan sama beliau dan sempat ditentang oleh ulama-ulama Arab Saudi karena tidak mungkin bisa bersatu. Sampai akhirnya ketika terjadi Arab Spring gitu kan, gitu, yang notabene didalangi oleh Syiah seperti di Yaman gitu kan, kemudian di Libanon, maka Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan pendapat saya salah tentang upaya menyatukan Sunni dan Syiah. Jadi beliau rujuk dari pendapat yang semula berupaya untuk menyatukan Sunni dan Syiah. Dan kita belajar dari hal itu bahwasanya ya kita berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin dari ya bahaya Syiah, sebagaimana kita berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin dari bahaya ajaran yang dihembuskan oleh Yahudi dan Nasrani. Kita bukan cerita jauh ya. Kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita simpulkan bahwasanya ketika seseorang mendapatkan harta haram ya, dengan cara yang diizinkan oleh pemiliknya, maka dia tidak boleh memilikinya dan dia berkewajiban untuk memberikannya kepada fakir miskin atau kepada kemaslahatan kaum muslimin. Dan jika dia memperolehnya tanpa izin pemiliknya, maka dia wajib untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Misal ketika dia mencuri, dia merampas, menjamret, ketika dia bertobat maka dia harus mengembalikannya kepada pemilik saja. Harus mendarat cukup untuk kita saya jawab. Itu kita sering biasa Baitul Mal maksudnya. Baitul Mal kan sebenarnya ada yang dikelola oleh satu pemerintah atau apa ya, ikut sebagai kemaslahatan umat. Nah, skop Baitul Mal untuk di sekarang gimana maksudnya kalau di Indonesia kita apakah juga boleh dalam skop daerah seperti masjid atau apa gitu. Jadi bentuknya Baitul Mal itu seperti apa sebenarnya kita sekarang? Ya. Jadi masa Nabi dan para sahabatnya kemudian para khalifah setelahnya itu, yang Baitul Mal itu bagian dari keuangan negara. Ya, tapi posnya diambil dari zakat, sedekah, wakaf, kemudian fai atau ghanimah, dan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, karena harta itu berasal dari kaum muslimin, ya, lewat zakat, sedekah, wakaf, kemudian ghanimah peperangan, maka kemaslahatannya pun atau peruntukannya pun untuk kemaslahatan kaum muslimin.
Dan Baitul Mal di di kajian fikih itu terbagi menjadi dua, munazam dan ghairu munazam. Yang teratur dengan tidak teratur. Munazam berarti kalau bahasa kita berarti akuntabel ya. Ya, yang akuntabel dan tidak akuntabel. Dan para ulama ketika membahas tentang kapan diserahkan harta kepada Baitul Mal, itu syaratnya Baitul Malnya itu harus Baitul Mal yang akuntabel. Itu bisa dipertanggungjawabkan dari mana dia peroleh harta tersebut dan kemana dia dialokasikan. Jadi tidak boleh, artinya tidak boleh menyerahkan harta kepada Baitul Mal yang tidak akuntabel. Atau pemerintahnya sewenang-wenang dalam menganggarkan anggaran dari Baitul Mal. Kemudian di konsep sekarang, ya, Baitul Mal itu tidak dimiliki oleh negara. Ya, bahkan di negara Timur Tengah pun tidak ada Baitul Mal. Ya, karena harta mereka bersumber dari berbagai macam sumber, dari yang halal dari yang haram. Sehingga praktis tidak ada Baitul Mal. Ya, kalaupun ada Baitul Mal, itu namanya sekarang Wizaratul Al-Awqaf, ya, Menteri Wakaf. Ya, di Timur Tengah itu yang paling pas ya untuk menggambarkan adanya Baitul Mal itu adalah Kementerian Wakaf. Ya, karena Kementerian Wakaf itu hanya mengelola harta-harta yang bersumber dari harta yang halal saja. Ya, semisal zakat, sedekah, ya wakaf, atau investasi dari zakat, sedekah dan wakaf. Jadi sehingga gambaran yang paling tepat ya di masa sekarang tentang Baitul Mal itu bukan APBN atau kas negara, tapi dana yang dikelola oleh Wizaratul Al-Awqaf, Kementerian Wakaf. Dan Kementerian Wakaf ini dialokasikan sebagian dananya itu untuk beasiswa. Jadi teman-teman yang dapat beasiswa di Timur Tengah, entah itu di Arab Saudi, di Mesir, itu salah satunya bersumber dari Kementerian Wakaf Negara Timur Tengah. Ya, untuk Indonesia gitu kan, yang bisa menjadi Baitul Mal itu negara tidak mungkin. Ya. Basnas masih memungkinkan. Atau bahasa kita paling gampangnya untuk Baitul Mal di masa kita sekarang itu di negara kita, ya lembaga zakat infak, sedekah. Yang mana sumbernya jelas itu kan dari harta yang halal dan dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslim. Jadi kalau yang dari harta halal masuk di serahkan ke itu aja. Bukan dari harta halal semua ya. Kan ada juga tadi yang harta halal tapi diserahkan juga. Ya, nanti kita akan bahas tentang cara bertobat dari harta haram pada masa sekarang gitu kan. Bisa diserahkan kepada fakir miskin atau disetorkan kepada yayasan sosial untuk disetorkan kepada fakir miskin atau digunakan dalam proyek sosial. Salah satunya lembaga zakat. Ada pertanyaan dari Bu Selamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khair, Bapak Ibu, Ustaz, mau bertanya. Datang kepada saya seseorang yang ingin menggadaikan tanah sawahnya. Ibu, saya punya tanah sawah sekian petak, ingin saya gadaikan kepada Ibu seharga mungkin 500 juta. Kemudian dia memberikan semacam janji atau semacam bahwa nanti Ibu bisa memanfaatkan tanah itu untuk bisa Ibu sewakan lagi gitu. Jadi dari uang yang saya berikan itu dia tuh memberikan semacam way out atau jalan keluar, itu bisa sewakan lagi. Kalau dalam konsep hukum barat, PAM, gade itu hanya gade itu kan sebenarnya perjanjian pokoknya itu kan hutang piutang, barang yang diserahkan itu untuk jaminan pelunasan hutang. Kalau hukum barat, PAM itu kan untuk harta gerak. Kalau harta tak gerak untuk tanah itu masuknya hak tanggungan. Kemudian kalau dalam hukum Islam, sepanjang sepengetahuan saya, konsepnya hampir sama, tidak dikenal perbedaan antara harta gerak dan harta tidak gerak. Nah, untuk case yang datang kepada saya itu seperti apa, Ustaz? Dalam pandangan hukum Islam mengenai lahan ini, mengenai gade sawah ini yang dia seperti, you kasih saya duit, nanti kamu bisa sewakan loh tanahmu itu. Tanah yang kamu pegang. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jadi akad yang terjadi antara ibu dengan yang datang yang meminta hutang itu adalah akad rohan. Ya, akad rohan itu berarti seseorang berhutang kepada pihak lain dan bersedia untuk menyerahkan agunan. Nah, agunannya ini disebut dengan rohan, gitu kan, jaminan. Dan konsepnya dalam Islam, karena ini berhubungan dengan akad pinjam utang piutang, ya. Dan konsep utang piutang dalam Islam itu akad tabarruk, ya, akad tolong menolong. Artinya tidak boleh ya, pihak kreditur mengambil keuntungan dari pihak debitur dari akad ya, utang piutang, ya, termasuk dari akad rohan. Ya, sehingga memanfaatkan ya, agunan atau jaminan gitu, dalam akad utang piutang itu masuk kategori riba. Dan kaidah mengatakan hulu qadhim ya yajuru naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur itu merupakan riba. Dan di situ jelas ribanya ya. Ketika si pihak debitur gitu kan meminjam kepada pihak kreditur 500 juta dan bersedia menyerahkan tanah kepada kreditur, kemudian bersedia untuk dimanfaatkan dan diambil keuntungan oleh kreditur, itu merupakan riba. Gitu. Misalnya ketika dia menyerahkan sebidang tanah, gitu kan, tanah tersebut tanah sawah, ya, ada tanamannya yang bisa dipanen dan panennya milik si kreditur, itu berarti si kreditur ya, memberikan tambahan gitu kan atas hutang yang dia berikan dalam bentuk pemanfaatan terhadap sawah tersebut. Ya, memang di mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali memperkecualikan dua keadaan. Ya. Bolehnya mengambil keuntungan dari pihak debitur ya, ketika si debitur menyerahkan aduan kepada pihak kreditur, yaitu menggunakan kendaraan dan memerah susu. Itu aja dua. Ya. Selebihnya tidak diperkenankan yang mengambil manfaat dari agunan yang diberikan si debitur kepada kreditur. Ya, jangan lupa keledai gitu. Dan itu pun kan diperbolehkan karena si kreditur yang mengeluarkan uang gitu kan. Ya, untuk membeli pakannya ya, atau kalau sekarang bensinnya gitu ya. Atau untuk memerah susu berarti memberi makan hewan ternaknya gitu kan. Sehingga ya, masih dianggap wajar ketika dia mengambil keuntungan dari jaminan yang diberikan berupa naik kendaraan atau memerah susu. Oke, sudah masuk ini sudah. Izin Pak Ustaz mau menanyakan Pak Ustaz terkait dengan kalau kita belanja di supermarket kan tidak harga tidak ada tawar-menawar Pak Ustaz. Karena kita kan di sapi saya harus tawar-menawar. Terus gimana untuk di Ustaz? Jual beli tidak tawar-menawar ya? Jual beli waktu kita di supermarket, ini beli langsung. Oh tidak ada kabul. Oh iya. Ya Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jual beli di supermarket atau di minimarket yang tidak ada ijab kabulnya. Tadi kita jelaskan di mazhab Imam Syafi'i ijab kabul itu disyaratkan. Artinya si penjual, si pembeli menyampaikan maksud dari akad yang akan mereka langsungkan. Ya, saya menjual, saya membeli gitu. Dilafalkan. Ya, sebagaimana akad dalam pernikahan. Ya, tapi Imam Nawawi sendiri mengatakan ya, cukup dengan serah terima barang dan jasa saja, serah terima barang dan uang saja, atau jasa dan uang saja. Itu pun sudah menggambarkan kerinduan antara pihak pembeli dan penjual. Di istilah fikih namanya baik al-mu'akhah. Baik al-mu'akhah. Artinya si penjual menyerahkan barangnya, si pembeli menyerahkan uangnya, tanpa ada perkataan ya, ijab dan kabul di antara mereka berdua. Itu sudah dinyatakan sah. Ya. Sudah dinyatakan sah. Dan ini yang sampai sekarang ini yang berlaku ya, di tengah masyarakat ya, ya baik al-mu'akhah ini dan semakin masif dijalankan di masyarakat kita. Ya, sehingga kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengharuskan ijab kabul, ini tentu akan memberatkan transaksi yang ada di masyarakat yang sudah berjalan tanpa adanya ijab dan kabul, iya kan? Repot. Sehingga memang pendapat yang mengatakan bolehnya ya, transaksi
jual beli almarhum tanpa ada izin berkumpul ini merupakan pendapat yang sangat meringankan dan sangat relevan dengan perkembangan